Kalau kita membiasakan diri mengerjakan sebuah ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan ibadah itu dan berkahi. Makna ringan adalah jadi mudah sekali kita kerjakan. Orang kalau rutin kerjakan sholat malam, rutin sekali dikerjakan sama dia. Sudah jadi kebiasaannya. Rasanya nggak nyaman kalau sudah nggak dikerjakan. Karena tiap malam bangun jam 4, tiap malam bangun setengah 3 misalnya. Sudah rutin dia kerjakan itu. Maka nanti Allah mudahkan, kayak tidak ada beban bagi dia. Justru beban kalau dia tinggalkan. Plus lagi muncul ide-ide yang sangat banyak di jenis ibadah yang sama. Tiba-tiba muncul, saya mau panjangkan berdirinya, saya mau panjangkan rukuknya, saya mau panjangkan sujudnya. Ya, ada satu kata kunci juga. Orang kalau sudah sibukkan dirinya dengan sunnah, maka yang wajib jadi mudah buat dia. Orang kalau sudah biasa sholat sunnah, wajib itu pasti nggak ketinggalan. Orang kalau biasa puasa sunnah, puasa Ramadan itu mudah sekali buat dia. Kalau sepanjang tahun antum nggak pernah puasa, tiba-tiba tiba Ramadan berat rasanya. Tapi coba kalau orang sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, udah biasa dia. Tiba Ramadan biasa aja. Ya? Orang kalau tidak biasa sedekah, bakhil, pelit, sulit untuk zakat. Hitung zakat pun kayaknya belum tiba waktunya gitu kan. Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan. Karena sunnah itu meringankan dan memudahkan orang untuk mengerjakan yang wajib. Belum lagi banyak sekali keutamaannya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu direnungi baik-baik, hadis Bukhari. Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umroh, semua amalan-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerjakan, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita dari kemaksiatan. Senin Kamis terlewatkan begitu saja, tidak puasa. Kenapa? Ada janjian. Ya. Baik, kalau orang janjian memang kenapa? Apa masalahnya? Kan bisa saja janjian sambil puasa kan? Gak ada masalah. Misal contoh, sampai kapan kita nggak mau puasa Senin Kamis? Coba. Sampai ajal datang. Kan berarti hanya sunnah yang ketinggalan. Masalahnya itu. Jadi sering orang terkurung dengan sunnah. Dan kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah kita mulai. Ya? Karena syaitan tidak ingin kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Utamaan yang luar biasa. Jadi dengan sendirinya, mata kita jadi nggak nyaman kalau lihat yang haram. Telinga kita jadi nggak nyaman kalau dengar yang haram. Tangan kita nggak akan menjamah yang haram. Kaki kita tidak akan melangkah yang haram. Kemaluan kita tidak sentuh yang haram. Karena rutinnya menjaga yang sunnah. Sama-sama. Anda di mana di surga, aku di situ juga. Permintaan yang luar biasa ini. Bukan minta, pada saat itu kalau dia bilang, ya Rasulullah, saya minta jadi orang paling kaya. Nabi tinggal berdoa diterima itu. Saya ingin minta keturunan banyak, saya ingin minta jabatan, saya ingin minta jadi raja. Urusan dunia semua akan dikasih. Tapi sahabat ini cerdas, bukan itu urusannya dia. Tadi saya bilang orang mukmin targetnya selalu akhirat. Maka dia bukan cuma sekedar minta surga, tapi minta bersama Rasulullah SAW di surga. Pasti derajat paling tinggi itu. Hadits Bukhari berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba mengganggu waliku, orang-orang yang dekatkan diri kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan bersamanya atau kepadanya. Ya, gitu kan? Qala, awa ghaira dhalik. Maka Nabi SAW bilang kepada Rabi'ah, ada yang lain enggak? Maka qultu huwa dhak. Aku berkata tidak ya Rasul, itu aja. Kalau itu sudah anda mohon kepada Allah untuk aku selesai. Aku bisa masuk surga bersama anda nanti. Ini mulia sekali. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka tolong aku agar aku bisa menyempurnakan keinginanmu itu, minta kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Itu akan terbantukan dengan sholat-sholat sunnahnya nanti. Begitu juga dengan zakat. Di saat ada perhitungan dia yang keliru, ya, karena setahun sekali, maka sedekah yang dia keluarkan akan menyempurnakan. Karena sedekah sunnah. Puasa Ramadan, mungkin ada yang lalai, mungkin ada kekurangan, maka puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan. Begitu juga dengan haji, disempurnakan dengan umroh. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sangat masyhur. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini tentu disahihkan oleh para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya awal sekali amal yang akan dihisab dari sosok manusia pada hari kiamat adalah salatnya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha mulia akan berkata kepada para malaikatnya, dan dia Allah lebih tahu sebenarnya. Jadi Allah bertanya ini bukan kita tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Tapi Allah kena nugaskan malaikat, maka Allah bertanya.
Unzuru fi salati abdi atammaha au naqasaha. Coba periksa solatnya dulu. Yang paling pertama periksa solat wajibnya. Apakah dia sempurnakan atau masih ada yang kurang. Fa in kanat tammatan, kalau seandainya sudah sempurna, kutibat lahu tammah, maka akan dicatatkan baginya pahala sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a, dan kalau seandainya kurang darinya sesuatu, qala anzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihat mungkin hamba-hambaku ini punya solat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau seandainya dia punya solat sunnah, qala atimmu li 'abdi faridata min tatawwu'ihi, maka Allah berfirman kepada para malaikat, sempurnakan kekurangan solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian pada saat itulah seluruh amal-amal yang lain diperlakukan seperti ini. Ya, maksudnya puasa tadi saya bilang zakat dibantu dengan sedekah. Kemudian puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Kemudian ya yang haji dengan umroh ya. Ya, jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah maafin saya dan saya janji tidak akan ulangi. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan kalau dosa besar seperti zina, berbohong, riba, ini harus dengan tobat nasuha dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka insya Allah kalau 3 ini dipenuhi, maka dosa besarnya akan dimaafkan. Baik. Ada lagi satu poin di sini saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Di saat saya menyebutkan atau teman-teman mendengarkan dari siapapun ustadz-ustadz kita, itu dosa kecil. Jangan terkurung di kata-kata kecilnya. Sama tadi, itu kan cuma sunnah. Nggak boleh terkurung dengan kata sunnahnya sehingga kita tinggalkan. Jangan juga bilang, oh karena dosa kecil berarti boleh saya kerjain. Enggak. Dosa kecil tetap juga akan ada konsekuensi hukuman. Ya, nggak boleh dianggap remeh itu. Kata Nabi SAW, dosa-dosa kecil itu pun kalau menumpuk akan menjadi besar. Ibaratnya ranting-ranting kecil, kalau ditumpukin jadi banyak, dia akan menjadi penyebab datangnya api unggun yang besar. Jadi nggak boleh. Satu dosa kecil, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau dikerjakan oleh seorang hamba akan mendatangkan 1 titik hitam di hatinya. Ini bukan dosa besar, dosa kecil, titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Nanti bisa hatinya menjadi hitam kelam, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga akhirnya setiap kali ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apapun sifatnya, maka tidak ada pengaruhnya bagi dia. Berapa banyak orang yang sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang berbuat amal soleh walaupun sunnah, apalagi yang wajib, sunnah, maka Allah titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Kalau dia buat lagi sunnah, titik cahaya yang terang. Terus begitu sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan di saat itu dia akan sangat pekah. Sedikit lihat fenomena alam saja sudah ketakutan dia, jangan sampai Allah hukum nih. Jadi orang-orang mukmin itu kalau hatinya sudah tersentuh dengan cahaya keimanan karena amal soleh yang dia kerjakan, maka akan memudahkan dia Bapak Ibu sekalian ya untuk pekah sekali. Jadi siapa yang berani-berani mengganggu orang-orang beriman, maka secara otomatis Allah yang berhadapan dengan dia. Jadi makin dekat Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus ada upaya pribadi untuk itu. Kalau bahasa saya sering saya katakan, paksakan dalam ibadah, paksakan dalam ibadah. Karena kalau tidak dipaksakan sholat malam, nggak dipaksain puasa, nggak dipaksain zikir pagi petang, baca Quran, nggak bakal terjadi. Karena syaitan mau hari itu, di saat kita masih hidup, tidak tertulis tambahan amal. Target dia itu. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali, kalau tidak minimal ada yang berkurang. Maka orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau diganggu, maka tenang saja, Allah akan datangkan tolongan atau pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir soal itu, sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong. Selanjutnya, asal nomor 142, berjiwa yang baik. Bahwa ia mendengar Muadz bin Abdullah bin Hubayb al-Juhani meriwayatkan dari ayahnya, dari pamannya radhiyallahu anhu majma'in, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabat, dan pada diri beliau, maksudnya diri Nabi SAW, waktu pas Nabi lagi keluar kepada mereka, maka terdapat bekas air mandi, yang pada saat itu beliau dalam keadaan ceria sekali. Beliau telah berkumpul dengan istrinya, ya, karena sudah berhubungan biologi segala macam, maka kelihatannya ceria karena itu. Kami lalu berkata, wahai Rasulullah, kami melihatmu dalam keadaan ceria. Ya. Maka beliau pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, benar, alhamdulillah. Lalu kekayaan disebutkan
Beliau bersabda, tidak masalah kekayaan bagi orang yang bertakwa dan kesehatan bagi yang bertakwa lebih baik daripada harta, serta jiwa yang ceria adalah bagian daripada nikmat. Kandungan hadis yang pertama adalah kekayaan tanpa dibarengi ketakwaan merupakan penyebab kebinasaan dan kerusakan, karena ketakwaan merupakan wasilah untuk menghilangkan keserakaan dan keputusasaan serta akan menuntun kepada kebaikan. Makin Allah berikan nikmat, makin soleh dan soleha, makin rekreasi, makin rajin sholatnya, makin berzikir, makin bersyukur gitu. Jangan diberikan nikmat, Allah uji kita, kemudian kita malah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak terjadi ya. Jadi lagi liburan sekolah, ibu-ibunya pakai jilbab besar, bapak-bapaknya pakai kopiah, pergi ke kolam renang. Ya. Memperlihat-lihat auratnya orang. Terus sholat di sebelah kolam renang. Dari mana mempertemukannya ini? Yang penting sholat, bukan yang penting sholat. Masalahnya di sebelahnya ada perempuan telanjang, laki-laki telanjang dan seterusnya. Bagaimana bisa kita sedang menikmati liburan tapi diikuti dengan kemaksiatan? Gak bisa. Jangan begitu. Allah tidak melarang kita menikmati. Allah nyuruh kita berjiwa yang tenang, menghibur diri kita, ya istirahat. Karena Nabi SAW mengatakan, ya dirimu punya hak, keluargamu punya hak, kita memang begitu. Dan Nabi SAW pada saat itu tayyibun nafs. Tayyib artinya bagus, sempurna, segala macam. Nafs itu jiwa. Diringkas bahasa tadi ceria. Ya. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah keluar dalam kondisi mukanya sedih, nggak pernah. Selalu ceria. Ini bagi seorang muslim harusnya seperti itu. Karena dia tahu apapun yang sedang menimpa dia. Dari nikmat pasti dari Allah, cobaan juga dari Allah. Kalau nikmat dia bersyukur, kalau cobaan dia bersabar. Maka semuanya kebahagiaan. Apa yang harus jadi masalah buat dia? Gitu kan? Maka selalu saja dalam kondisi ceria. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Harusnya kita ceria, gembira gitu kan. Jadi tidak perlu ada masalah yang kita, jangan dibesar-besarkan. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali peringatan Nabi SAW. Jadi kita, kalau teman-teman coba pelajari ini masalah bagaimana memahami kejiwaan manusia. Sebagian ulama menjelaskan syaitan akan selalu membesar-besarkan permasalahan. Termasuk kalau bangun tidur, baru buka mata, baru mulai berpikir kembali, tiba-tiba syaitan sudah bebankan dengan segala macam beban. Itu harus baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalah sedang dihadapi sebenarnya masalah kecil, dibesar-besarkan. Seakan-akan akan begini dan begitu. Akan hancur, enggak. Tenangkan diri. Makanya Allah sebutkan orang yang masuk surga nanti jiwa yang mutmainnah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Memang dia selalu tenang, dewasa, enggak tergesa-gesa. Memang begitu. Jangan selalu dibebani dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu sebenarnya. Alhamdulillah, memang seperti itu. Thumma dzukiral ghina. Kemudian disebutlah kepada Nabi SAW, apakah memang salah satunya yang bisa membuat orang bahagia adalah harta? Maka Nabi SAW mengatakan, Innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya benar, kekayaan juga bisa membuat orang bahagia. Dan ini pelajaran penting di sini. Bahwasanya semua muslim dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Anjuran itu. Ya. Tapi kan Ustaz, saya masih miskin. Ya miskin sekarang. Coba ikhtiar. Berdoa, berusaha. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, maksudnya juga diantaranya adalah memahami hukum agama, diantaranya juga mencari rezeki yang halal. Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Coba ikhtiar, berusaha. Gitu kan. Allah SWT akan bisa mengubah keadaan orang kalau dia memulai mengubah dirinya sendiri. Kalau tidak maka tidak akan berubah. Ya, dia di sana maaf jual gorengan, lalu dia mengatakan sudahlah cukup dengan ini saya jual gorengan saja. Dia tidak punya tumuh, tidak punya keinginan untuk maju misalnya. Ya sudah, begitu saja berarti. Tapi kalau dia tumuh itu punya keinginan besar dan ini boleh dalam syariat. Tamak terhadap rahmat Allah boleh, rahmat Allah. Tidak boleh tamak pada apa yang ada pada orang lain. Orang lain sudah menikah sama si fulan atau punya rumah di komplek ini atau punya mobil. Tidak boleh kita tamak dengan itu rezeki Allah kasih. Tapi tamak dengan rahmat Allah, minta supaya Allah berikan kesehatan tambahan, harta tambahan, keturunan tambahan. Itu semua boleh, bagian daripada syariat. Namanya tumuh. Tumuh itu maksudnya punya keinginan untuk selalu sukses dan maju. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, waktu beliau jadi gubernur Madinah, beliau lalu didatangi oleh sebagian orang yang menceritakan kisah itu. Dia mengatakan, aku ini termasuk laki-laki yang punya tumuh yang besar. Maksudnya punya angan-angan yang besar. Ingin selalu menjadi orang yang lebih baik. Dan itu boleh dalam syariat. Dan aku berharap aku bisa menjadi khalifah satu waktu. Angan-angannya menjadi khalifah.
Pada waktu itu dia cuma gubernur, jadi kayak jadi raja gitu kan. Ternyata dalam hitungan 2 atau 3 tahun saja betul-betul jadi khalifah seperti yang dia inginkan. Karena mereka punya tumuh tadi, punya keinginan besar dan ingin membangun masa depannya dengan itu. Allah kasih, selama itu baik. Jadi jangan vakum teman-teman sekalian. Kita disuruh oleh Allah SWT untuk maju, bergerak. Jadi kan? Nah pada saat disebutkan masalah harta, boleh nggak orang menjadi kaya, maju, sukses? Kata Nabi SAW, tidak masalah orang menjadi kaya. Yang penting diikuti dengan ketakwaan. Dia tahu sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Dan di itu makin kaya, makin bertakwa kepada Allah. Makin pintar, makin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, makin patuh. Itu yang dimaksud di sini. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Pelajaran besar dalam hadis ini adalah bagaimana orang punya angan-angan yang besar untuk menjadi orang yang besar, sukses ya. Dan dengan itu dia bisa lebih banyak mendapatkan pahala. Daripada kita cuma masuk masjid sholat, kita berpikir satu waktu, kapan saya bisa punya masjid sendiri ya. Supaya saya juga bisa dapat pahala sebagaimana orang yang bangun masjid ini misalnya. Jadi bukan cuma sekedar masuk saja. Hari ini kita haji, kapan ya saya bisa punya travel, saya hajikan orang. Punya angan-angan yang besar. Hajikan orang. Buat yang sesuatu yang besar. Bisa dalam Islam. Bahkan itu bagian daripada syariat kita gitu. Juga dikatakan, ini pelajaran selanjutnya, wasihhatu liman ittaqa khairu minal ghina. Tapi ketahuilah, kalau ada orang sehat, dia ikuti kesehatannya dengan ketakwaan, lebih baik daripada orang kaya tapi tidak punya ketakwaan. Tentu di sini kalau kita berikan semacam level-levelnya, yang paling baik adalah orang kaya, sehat, bertakwa. Itu yang paling bagus. Dia udah kaya, dia udah sehat, Allah berikan juga ketakwaan. Punya ilmu agama dan beriman kepada Allah. Yang keduanya adalah orang yang ya, sehat dan bertakwa. Jadi kan, ini termasuk level yang datang setelahnya. Kalau orang kaya tapi tidak bertakwa, sehat tapi tidak bertakwa, ini semua dianggap tidak bisa masuk dalam level orang-orang beriman. Dan yang terakhir ini saksi bahasan kita sesuai dengan judul jiwa yang baik atau jiwa yang ceria adalah watibun nafs minan ni'am. Dan kau tampil ceria kata Nabi, menunjukkan kau gembira karena Allah buat kau masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa ngobrol, masih bisa aktivitas. Memperlihatkan nikmat itu dengan ceria adalah bagian daripada mensyukuri nikmat. Jadi nggak boleh kita selalu cemberut, ya, keluh kesah. Ini nggak baik. Bahkan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah masukkan dalam buku beliau dosa-dosa besar adalah berkeluh kesah. Keluh kesah, semuanya keluh kesah. Begitu ketemu ngobrolin tentang suaminya, semuanya buruk. Nggak ada kebaikan suami itu. Tapi dia masih status istri. Gitu kan? Begitu juga dengan suami. Ketemu istrinya semua jelek, nggak ada kebaikannya. Kata Nabi SAW, tidak layak orang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia dapatkan satu kekurangan, dia akan dapatkan kelebihan dari sisi yang lain. Gitu kan? Justru kekurangan orang dijadikan sebagai ajang pahala. Bukan malah sengaja dicari kesalahannya gitu. Ya, cobalah hidup teman-teman lebih tenang. Ya, nikmati hidup ini, jangan tergesa-gesa. Ya, dan coba cari prestasi yang terbaik. Jadi pertemukan semua itu. Karena kata Nabi SAW, Al-anatu minar rahman. Sifat kedewasaan tidak tergesa-gesa dari Allah. Dari zat yang maha penyayang. Wal ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru, balas dendam, ini marah segala macam. Itu adalah dari syaitan. Jadi tidak usah kita masuk ke zona-zona syaitan ini. Coba tenang, ya. Kemudian kita tetap punya prestasi-prestasi yang terbaik dan seperti itulah. Kita dalam semua kondisi selalu tenang. Itu yang dimaksud dengan jiwa yang baik. Selanjutnya, kalau ada di antara kita teman-teman yang belum Allah bukakan rezeki, maka sangka baiklah dengan Allah. Sangka baik. Allah SWT lebih tahu masalah itu. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, Allah akan berfirman kepada para malaikat khusus yang pembagi rezeki. Allah mengatakan, luaskan rezekinya hambaku si fulan. Allah tunjuk. Karena kalau kau luaskan, dia makin bersyukur. Dan sempitkan, sedikitkan rezekinya si fulan, karena kalau kau bukakan, dia akan kufur. Ada orang, waktu dia masih miskin, sholat di masjid terus. Begitu Allah kasih saat, motor saja. Belum mobil, udah mulai nggak sholat di masjid. Dikasih mobil, udah nggak sholat. Lalai. Bagaimana caranya Allah memberikan nikmat yang besar? Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, jiwa yang baik adalah berhias dengan ilmu agama dan akhlak yang baik. Dan gembira atas taufik yang diberikan Allah untuk mentaatinya merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Yang dimasukkan di poin ketiga ini yang saya sering bilang, saya ingatkan kembali. Jadi majelis ilmu seperti ini, masjid, memang dipenuhi oleh orang-orang yang bersih, yang baik, yang tampan, yang cantik, yang harusnya begitu. Yang saya masukkan di sini,
Bukan berarti orang jelek nggak boleh ke masjid, enggak. Tapi ada kesan kalau cantik sama gagah bukan di masjid tempatnya. Tempatnya tuh di sinetron gitu. Jadi artis, ya. Sayang kenapa di sini? Ini kan gagah nih. Kenapa nggak jadi foto mode? Ini cantik, kenapa nggak begini? Disuruh buka hijabnya. Loh kok aneh ini? Seakan-akan orang yang soleh, tempat-tempat baik hanya untuk orang jelek saja. Hah? Ini aneh nih, saya tersinggung ini. Nggak boleh begini. Karena begitu luar biasa gitu. Kalau lihat anaknya sedikit lucu, jadi ini aja. Bukan disuruh hafal Quran. Kan bagus. Sudah hafid Quran, orangnya tampan. Hafid Quran, orangnya cantik. Kan bagus gitu kan. Jadi tempat-tempat ibadah dipakai untuk orang yang berhias, orang yang baik gitu loh. Jadi walaupun bercampur antara orang yang punya kekurangan fisik dan juga punya kelebihan. Tapi orang yang punya kelebihan ini tidak boleh berpisah dari tempat-tempat yang baik. Orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tampan. Abu Bakar, Umar, Uthman itu orang-orang tampan semua. Digambarkan fisik-fisik mereka itu kulitnya putih, orangnya tinggi besar, tampan gitu kan. Para sahabat itu semua dikenal dengan ketampanannya umumnya ya. Mungkin 1-2 orang yang disebutkan dalam riwayat seperti kisah Hubaib dan beberapa sahabat Nabi yang lain yang mungkin mereka punya kekurangan fisik. Tapi yang lain umumnya disebutkan mereka punya kelebihan gitu kan. Dan itu digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk kemaksiatan. Ini kandungan daripada hadis. Kita akan coba bedah lebih dalam hadis ini insyaallah. Kita ambil daripada riwayat potongan langsung hadisnya annahu sami'a Muadz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani yuhadditsu an abi. Jadi di sini dia dengar ya, Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami yang ada tulisan dalam bahasa Indonesia itu dalam sanad hadisnya itu mendengarkan dari Muadz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani. Dikatakan di situ dia berbicara dari ayahnya. Berarti Muadz meriwayatkan dari Abdullah ya. Dari pamannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana zaman dulu itu ayah sibuk mengajarkan pada anaknya, paman mengajarkan pada ponakan, dan mereka saling menukil hadis. Sehingga satu keluarga itu mereka saling turun-temurun meriwayatkan hadis. Saya dengarkan dari ayah saya dari si fulan dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Sehingga ada silsilah yang berhubungan dengan sanad hadis yang mereka ingin panen pahala di situ. Dikatakan bahwasanya potongan yang kedua itu potongan pertama ya, bagaimana zaman dulu tuh orang ayah mengajarkan pada anak, paman pada ponakannya dan seterusnya, dan ponakan atau anak belajar dari orang tuanya lalu menukil ilmu itu dari mereka. Pelajaran kedua, anna Rasulullah SAW kharaja alaihim wa alaihi atharu guslin. Bahwasanya Nabi SAW satu hari pernah keluar menemui kami, para sahabat dalam kondisi beliau habis mandi. Dan hukum mandi dalam Islam ada yang wajib, ada yang sunnah dan ada yang mubah ya. Kalau dia mandi junub, mandi Jumat bagi laki-laki, mandi haid dan nifas setelah bersuci bagi wanita, itu adalah mandi wajib. Gitu kan? Dan tidak boleh kita ada pilihan dalam masalah kita wajib mandi. Kalau tidak berdosa tentunya ya. Kemudian ada mandi yang hukumnya sunnah dan ada yang mubah. Di sini sunnah sama mubah itu sebenarnya tinggal rincian para ulama. Asal hukumnya mandi mubah, boleh dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa gitu kan. Tapi dia akan menjadi sunnah kalau kita niatkan hal yang mubah tadi itu menjadi sesuatu yang kita inginkan untuk merawat badan misalnya. Jadi gerah itu bukan hanya sekedar oh saya mandi karena saya gerah nih, gak enak, badan saya melengket, kulit melengket, apalah segala macam bahasanya. Enggak, bukan cuma itu. Memang saya mandi karena saya niatkan Allah mendatangkan rasa gerah ini supaya merawat badan yang Allah amanahkan. Itu akan berubah jadi sunnah, jadi pahala. Makanya saya mengajak teman-teman sekalian dan tuntut diri saya terlebih dahulu, kita bisa mengubah banyak hal yang mubah menjadi sunnah, hanya dengan niatnya. Seperti makan, minum mubah. Kita kalau kerjakan tidak dapat pahala, kita kalau tidak makan pun tidak masalah gitu kan, bebas, kita diberikan kebebasan tergantung. Tapi tentu orang kan memenuhi kebutuhannya. Tapi dia bisa ubah hal mubah itu menjadi sunnah, jadi pahala. Dengan cara dia niat makan untuk memberikan nutrisi pada tubuhnya yang sedang Allah berikan rasa lapar, rasa haus. Dengan niat merawat jasad yang Allah amanahkan jadi pahala. Kan gitu. Itu juga dengan mandi ya, dan seterusnya.